Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Memakan hati seorang anak, mungkinkah lelaki tua ini diubah oleh monster, atau seorang kultivator setan? Mendengar ini, Gao Qilan bertanya dengan heran, lagi pula, hal memakan hati anak-anak seperti ini terlalu mengerikan, jika itu adalah biksu manusia, tidak ada yang akan melakukannya. Zhou Tai menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tidak ada yang tahu apakah orang ini setan atau bukan, auranya sangat aneh. Aneh, Chen Ping juga terkejut, dia tidak mengerti, apa yang aneh dengan nafas ini. Penatua hantu gunung iblis ini, aura di tubuhnya hampir selalu berubah, jika kamu merasakan auranya hari ini, jika kamu mengubahnya menjadi besok, maka seluruh auranya akan berubah. Zhou Tai menjelaskan, setelah Chen Ping mendengar ini, dia tidak bisa menahan cemberut, apakah masih ada situasi seperti itu? Anda harus tahu bahwa aura seseorang memiliki karakteristiknya sendiri, ketika Anda bertemu seseorang yang Anda kenal, meskipun orang lain menutupi wajah Anda dengan kerudung, jika Anda tidak sengaja menyembunyikan atau mengubah auranya, Anda dapat mengetahuinya, siapa orang lain hanya dengan memeriksa aura. Tetapi jika pihak lain dapat mengubah nafas, maka tidak ada cara untuk menggunakan metode pendeteksian nafas untuk menentukan identitas pihak lain. Mungkinkah pria ini, seperti dirinya, memiliki aura 3 ras di tubuhnya? Tepat ketika Chen Ping berpikir, hantu gunung iblis telah melompat dan mendarat dengan mantap di atas kura-kura suci. Bayi kecil, biarkan aku mengajakmu jalan-jalan. Hantu gunung iblis duduk bersila di atas kura-kura suci, tampak santai. Dan kura-kura suci itu mengeluarkan geraman rendah, dan dengan cepat mulai berlari dan melompat, mencoba mengguncangmu, hantu gunung setan, dari kulit kura-kuranya. Tapi hantu gunung iblis duduk kokoh di atas kulit kura-kura, seolah menempel padanya, tidak bergerak. Persis seperti itu, penyu suci terlempar dan terlempar selama setengah jam. Dan pada akhirnya kecepatannya menjadi semakin lambat, tetapi dia masih tidak bisa melepaskan hantu gunung iblis dari punggungnya. Meski kelelahan, kura-kura suci tidak menyerah sama sekali, dan berjuang keras untuk menggulung tubuhnya. Pada saat ini, hantu penatua gunung iblis memancarkan cahaya putih redup dari tubuhnya. Cahaya putih ini sangat lembut, seperti matahari terbit, menyinari orang-orang dengan hangat, dan senyaman sebelumnya. Merasakan cahaya putih dari penatua hantu gunung iblis, semua orang sangat terkejut. Lagi pula, penatua hantu gunung iblis terlihat sangat ganas. Bagaimana dia bisa memancarkan cahaya suci seperti itu, dan nafasnya juga sangat lembut. Ketika Chen Ping melihat ini, dia juga sangat terkejut. Aura di tubuh tetua gunung iblis berubah begitu cepat. Di bawah balutan cahaya ini, kura-kura suci menjadi lebih tenang dan tidak lagi berjuang mati-matian. Pada akhirnya, kura-kura suci meraung, dan kemudian mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, yang merupakan penyerahan total di permukaan. Bau, lelaki tua ini benar-benar menyerahkan Holy Turtle. Siapa ini? Cahaya suci tadi benar-benar nyaman. Itu terlalu luar biasa, aku yakin. Semua orang terkejut saat melihat hantu gunung iblis telah menyerahkan penyu suci. Namun, banyak juga orang yang mengenal hantu tua gunung iblis, dan mereka semua terlihat terkejut. Lagi pula hantu tua gunung iblis memiliki reputasi yang sangat buruk, kecelakaan. Mo San Guilao memang pantas mendapatkan reputasinya, auranya selalu berubah. Jika kamu bisa mengubah penampilan sesukamu, maka tidak ada yang akan mengenalimu. Pada saat ini, seorang pria berusia 30-an dengan mata yang dalam melompat turun dari kabin termewah di lantai atas, lalu berkata. Melihat orang itu datang, banyak orang menyingkir dalam sekejap, dan masing-masing dari mereka sangat hormat. Raut wajah Zhou Tai juga berubah saat melihat orang itu datang, dan ekspresinya menjadi tegang. Apakah kamu mengenal pria ini? Melihat ekspresi Zhou Tai dan semua orang, Chen Ping menebak bahwa identitas pria ini pasti tidak biasa. Aku tahu, orang ini adalah Ye Fengqing, dan dia adalah submaster dari Seal Demon League. Dia terutama bertanggung jawab untuk melenyapkan kultivator iblis yang muncul di area ini. Zhou Tai berbisik, aliansi penyegel iblis. Mendengar kata-kata Feng Momeng,
Chen Ping dan Gao Qilan mengerutkan kening. Lagi pula, Chen Ping membunuh beberapa anggota 5 elemen Tianxia dari Feng Momeng, dan sekarang mungkin semua orang dari Feng Momeng mengejarnya. Sekarang Submaster dari Seal Demon League tiba-tiba muncul, yang agak sulit untuk dihadapi. Pernahkah kamu mendengar tentang Sealing Demon League? Zhou Tai melihat ekspresi Chen Ping, dan mengira mereka tidak tahu apa itu Seal of Demons. Aku pernah mendengar bahwa itu hanya sub kepala dari aliansi sihir ini. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, kamu takut padanya, sepertinya kamu juga takut padanya. Chen Ping bertanya pada Zhou Tai. Kali ini, Zhou Tai tidak menyombongkan diri, tetapi mengangguk dan berkata, saya juga takut padanya. Kekuatan Liga Iblis ini menyebar ke seluruh dunia surgawi dan manusia, itu juga merupakan keberadaan yang berjalan menyamping. Saya berani, jangan memprovokasi. Orang lain tidak berani memprovokasi mereka. Tahukah Anda mengapa bisnis perahu roh di dermaga begitu booming? Tetapi tidak ada yang memperebutkan mereka, bahkan tidak ada yang berani naik perahu dengan paksa. Apakah Anda harus melakukannya beli tiket? Zhou Tai berkata dengan misterius. Mengapa? Chen Ping bertanya. Karena dukungan kapal roh di dermaga adalah Feng Momeng. Dengan dukungan Feng Momeng, siapa yang berani merebut bisnis, dan siapa yang tidak berani membeli tiket kapal? Saya menyarankan Anda untuk menjauh dari Ye Feng King Yuan itu. Pria ini sangat kuat meski usianya masih muda, dan dia kejam. Ketika Zhou Tai berbicara tentang Ye Feng King, ekspresinya jelas sangat gugup, karena takut Ye Feng King akan mendengarnya. Chen Ping berpikir keras, dari sudut pandang ini, kekuatan Ye Feng King pasti melampaui alam tubuh komposit, jika itu adalah peringkat pertama atau kedua dari alam kesengsaraan transendensi. Chen Ping masih memiliki kemampuan untuk menghadapinya sekarang, dan dia bisa lari jika dia tidak bisa mengalahkannya. Tetapi jika dia berada di Gao, akan sulit bagi Chen Ping untuk menghadapinya, apalagi Gao Qilan dan Ji Yun ada di sisinya, dia tidak bisa meninggalkan mereka sendirian. Sementara Chen Ping berpikir, Ye Feng King telah tiba di haluan kapal, melihat hantu gunung iblis yang menunggangi kura-kura suci, dengan rasa iri di matanya. Jadi itu Tuan Ye, bukankah kamu menjinakkannya untuk bersenang-senang? Hantu gunung iblis menyapa Ye Feng King dengan senyuman, keduanya sepertinya sangat mengenal satu sama lain. Tentu saja, aku ingin menjinakkan yang lebih besar darimu Holy Turtle. Ye Feng meliriknya, lalu melompat dan menuju ke arah kura-kura suci terbesar. Anda harus tahu bahwa semakin besar kura-kura suci, semakin besar kekuatannya, dan semakin besar kekuatannya, semakin sulit untuk dijinakkan. Sekarang Ye Feng King sedang menuju kura-kura suci terbesar, jelas ingin melampaui hantu gunung iblis itu. Hahaha, Ye Tuozu benar-benar muda dan energi, dan dia akan menjinakkan kura-kura suci terbesar segera setelah dia bergerak. Hantu gunung iblis tertawa terbahak-bahak, yang lain juga memandang Ye Feng King. Submaster dari Feng Momeng, saya ingin tahu apakah saya bisa menjinakkan kura-kura suci ini. Saya pikir itu mudah, lagi pula, bisa menyegel sub kepala Liga Iblis pada saat itu bukanlah orang biasa. Kurasa tidak, kura-kura suci terbesar sangat sulit dijinakkan. Semua orang membicarakannya, ada yang optimis tentang Ye Feng King, ada yang tidak. Bahkan ada yang mulai duduk di dealer dan mulai berjudi langsung. Tuan Chen, apakah menurut Anda orang ini bisa berhasil? Ji Yun mendekati Chen Ping dan bertanya dengan suara rendah. Chen Ping meliriknya 2 kali, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit. Saat Chen Ping selesai berbicara, Ye Feng King tiba-tiba terlempar ke udara oleh Holy Turtle. Melihat Ye Feng King terlempar ke udara, beberapa orang berjubah gosip di kapal roh langsung panik. Beberapa orang tiba-tiba melompat dan langsung menuju Ye Feng King. Kura-kura suci tiba-tiba menyemburkan beberapa pancaran air dari nafasnya. Dalam sekejap, semburan air ini membunuh 3 orang berjubah gosip di lautan tinta. Beberapa orang lain dengan jubah gosip menutupi Ye Feng King dan kembali ke perahu roh. Bau ini, mencari kematian. Ye Feng King mengerutkan kening, wajahnya sangat suram. Dia mengulurkan tangannya dan hendak mengayunkan telapak tangan, dan memotong kura-kura suci ke lautan tinta. Jenderal, tenang. Seseorang yang mengenakan jubah gosip menghentikan Ye Feng King.
jika kamu melakukan sesuatu. Jika begitu banyak kura-kura suci menyerang kapal roh kita bersama, tidak ada dari kita yang dapat melarikan diri, dan kita semua akan jatuh ke lautan tinta. Ketika Ye Fengqing mendengar ini, dia perlahan menarik tangannya yang terulur. Tuan Ye Ruo, jika kamu memilih kura-kura suci terbesar, akan sulit untuk menjinakkannya. Jika itu adalah kura-kura suci biasa, kamu pasti bisa menjinakkannya. Jika kamu mau, aku bisa memberimu kura-kura suci yang kujinakkan ini. Tetua hantu Gunung Iblis juga melompat ke perahu roh dan berkata, "Tidak perlu." Ye Fengqing melambaikan tangannya. Di depan semua orang, bagaimana mungkin dia menginginkan sesuatu dari Mo San Guilao? Tetapi apa yang dikatakan Mo San Guilao membuat Ye Fengqing sangat nyaman. Semuanya, apakah ada orang lain untuk dicoba? Kita bisa turun beberapa orang lagi dan memancing kura-kura suci itu pergi, sehingga kita bisa merapal mantra dan membalikkan kapal roh. Seseorang yang mengenakan jubah gosip bertanya, kura-kura suci ini menelan kapal roh. Tidak peduli bagaimana mereka merapal mantra, mereka tidak dapat mengendalikan kapal roh. Jadi mereka membiarkan semua orang menjinakkan kura-kura suci. Beberapa biksu lagi melompat dari kapal roh, berencana untuk mencoba dan melihat apakah mereka bisa menjinakkan penyu suci. Tapi semuanya gagal, tapi orang-orang ini tidak menggunakan kekerasan, jadi mereka tidak terluka. Kegagalan berulang kali membuat banyak orang kehilangan kepercayaan diri, dan mereka tidak ingin lagi menjinakkan Holy Turtle. "Saudari junior, biarkan aku mencoba," pria berjas biru muda itu berkata. "Kakak, ini terlalu berbahaya, lebih baik kamu tidak pergi. Jika kamu tidak sengaja membuka nafasmu, itu akan merepotkan." Gadis itu dengan lembut meraih lengan baju pria itu dan berkata, "Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Jika aku bisa menjinakkan kura-kura suci, maka kita tidak perlu mengkhawatirkannya di kapal roh. Kita bisa menunggangi kura-kura suci dan mencari rumput peri untuk menyembuhkanmu." Pria itu menghibur gadis itu dengan lembut. Sekarang orang-orang dari Feng Momeng muncul, yang membuat pria itu sangat khawatir, karena semua orang tahu bahwa Feng Momeng menangkap Mo Xiu di mana-mana. Setelah selesai berbicara, pria itu melompat pada saat yang sama. Chen Ping melompat keluar dari perahu roh dan langsung menuju kura-kura suci terbesar. Chen Ping dan pria itu melompat hampir bersamaan, dan mendarat di cangkang kura-kura suci pada saat bersamaan. Ketika semua orang melihat seseorang melompat dari perahu roh lagi, mereka mau tidak mau menunggu dan melihat dengan rasa ingin tahu. Siapa pria itu? Beraninya dia melompat langsung ke punggung kura-kura suci terbesar. Biksu kecil kelas 5 dalam kondisi bugar, apakah kamu berencana untuk menjinakkan kura-kura suci terbesar? Bahkan Submaster dari Seal Demon League tidak bisa dijinakkan. Mungkin biksu kecil ini akan mencobanya. Perhatian banyak orang tertuju pada Chen Ping, bahkan Ye Fengqing menatap Chen Ping. Tapi ekspresi Ye Fengqing tidak berubah, seolah dia tidak mengenal Chen Ping. Melihat ekspresi Ye Fengqing, Ji Yun dan Gao Qilan juga menghela nafas lega. Sepertinya Ye Fengqing tidak tahu apa yang terjadi di ujung utara. Chen Ping dan pria itu berdiri di atas kulit kura-kura dan saling memandang. Meski hanya sekilas, namun mengandung banyak informasi. Chen Ping dapat melihat bahwa pihak lain juga mendeteksinya, dan dia juga memiliki aura klan iblis. "Saudaraku, aku tidak mengharapkan nasib seperti itu untuk melompat bersama. Aku tidak tahu nama saudara laki-laki itu." Chen Ping bertanya, "Jin Dong, di mana yang mulia?" Tanya pria itu, "Namaku Chen Ping. Mari berkompetisi untuk melihat siapa yang bisa menjinakkan kura-kura suci terlebih dahulu." Chen Ping sedikit tersenyum. Jin Dong melihat bahwa Chen Ping tidak berbahaya dan terlihat sangat baik, jadi dia mengangguk, "Oke, mari kita bandingkan." Lagi pula, sosok Jin Dong tenggelam, dan dia berdiri kokoh di atas cangkang kura-kura suci. Sementara kura-kura suci itu meraung dan mulai berenang dengan cepat.